nggak sih Kak kalau mau buka usaha? Susah tapi happy. Susahnya tapi happy ya. Itu adalah passion namanya ya. Itu passion. Jadi kalau dari kita, ayo jangan berhenti hanya di mimpi, bergerak dan segera lakukan. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang ada di @soal Palu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya, karena sekarang ini kayaknya dunia, apalagi Palu itu kayaknya masuk dalam cuaca yang bikin sakit deh kayaknya. Banyak yang sakit ya, tapi sakitnya flu-flu aja gitu. Tapi semoga kalian semua sehat-sehat. Kalau mungkin sakit, ya sakitnya nggak lama. Hari ini kalau udah di hari Jumat, malam-malam seperti ini, kita bakal ketemu kalian semuanya tentunya untuk menghadirkan orang-orang yang inspiratif, yang tentunya bisa menambah informasi kalian, sekaligus juga siapa tahu lewat nonton ini kalian bisa muncul ide-ide brilian yang akhirnya terinspirasi dari narasumber kita. Wah, senang banget hari ini kita ketemu di live Instagram dan YouTube @soalpalu edisi keberapa? Bener banget, ke edisi ke-49, di sini kita akan sekali lagi membahas tentang hal-hal menarik dan menghadirkan orang-orang yang keren-keren yang ada di Kota Palu atau di Sulawesi Tengah tentunya ya. Dan langsung aja kita akan mempresent. Wih, bintang tamu kita kali ini, aduh ini dari penampakannya kalau lihat look-looknya look orang kaya ya. Amin. Amin ya. Langsung aja kita perkenalkan ada Kak. Ini harus lengkap dulu kalau awalnya ya, lengkap dengan titelnya. Ada Kak Apoteker Reni Septiana MK selaku founder dari Banana Beam, Chicken Beam, dan Bebek Raden. Ini kalau bilang founder Banana Beam, Chicken Beam, dan kayaknya agak lain gitu kalau bilang Kak Apoteker Reni Septiana gitu. Emang bener banget ya teman-teman, jadi kalau kalian sering nongkrong ya, yang namanya Banana Beam, Chicken Beam atau Bebek Raden, nah ini nih yang punya ceritanya. Tapi sebenarnya yang punya ini buka apoteker juga nggak sih? Apotek juga nggak sih? Pernah kerja di apotek tapi belum pernah buka. Justru makanan yang akhirnya jadi miliknya ya. Memang kadang-kadang itu dua hal yang berbeda antara rezeki dan passion. Betul. Rezekinya di sini, passionnya di sini, akhirnya klop banget ya, mengelahirkanlah Kak Reni yang seorang apoteker tapi juga owner dari tempat makan yang hits di Kota Palu. Siapa nih anak-anak Kota Palu yang nggak kenal yang namanya Banana Beam, Chicken Beam, atau Bebek Raden? Kalian belum orang Palu namanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Kak Reni. Luar biasa ya Kak Reni, kita bakal bahas tuntas, tajam. Malam ini pokoknya harus dibongkar semua informasi-informasi dan inspirasinya ke teman-teman followers di @soalpalu di YouTube dan juga Instagram. Tapi sebelumnya juga saya mau kasih tahu ke kalian semua untuk kita yang kemarin-kemarin tuh udah menyaksikan atau menghadirkan cuplikan-cuplikan dengan narasumber yang oke-oke juga Kak. Jadi ada episode-episode yang juga seru-seru, terus juga ada informasi-informasi yang keren. Kalian bisa cek kalau yang belum nonton di channel YouTube @soalpalu, dan juga untuk subscribe di channel YouTube-nya. Kalian juga jangan lupa untuk nonton episode ini sampai di akhir acara, karena kita bakal bagi-bagi voucher makan untuk kalian senilai Rp300.000 untuk 2 orang pemenang. Luar biasa ya, ini 30 menit, sisanya bagi-bagi hadiah Kak. Oke, sekali lagi jangan lupa follow ya untuk sponsor kita, ada Chicken Beam @chickenbeam_ dan juga @bananabeam_ dan @bebekraden.id ya. 3 Instagram itu jangan lupa di follow biar kalian dapat informasi-informasi dan promo-promo terbaru dari 3 tempat itu. Nah langsung aja nih Kak Reni, pertanyaan pertama senilai Rp500.000. Beda acara ya. Oke Kak Reni, sebagai founder dari Banana Beam nih, Chicken Beam dan juga Bebek Raden, banyak ya usahanya, apakah pusing itu? Alhamdulillah. Pasti merintis ini nggak gampang, jatuh bangun dan segala macam. Awalnya banget nih, gimana sih ceritanya bisa muncul yang namanya 3 usaha ini? Oke, jadi kita flashback dari tahun 2015.
Nah pada saat itu kan awal sekali dari usaha kita itu bakso Paraden. Oh, Yang pernah punya dengar, brand. pernah dengar. Iya, Benar. bakso Paraden. Nah itu kita buka tapi bangkrut, tutup Oh, lah oke oke. ceritanya. Nah coba kok suka karena memang pada dasarnya dari dulu suka makan, Suka makan. suka jajan. Tapi secara pendidikan Kak Reni juga seorang apoteker ya. Yes. Jadi tunggu sebentar, sebelum buka usaha itu selesai pendidikan apotekernya itu tahun berapa? Tahun 2015 kalau tidak salah. Begitu selesai langsung punya ide. Iya. Luar biasa, daripada jajan di luar kan banyak anggaran ya. Lebih baik buka usaha sendiri ya kan. Terus Kak. Nah dulu juga punya akun kuliner. Oh, oke. Nah namanya kuliner kita. Jadi kalau dulu ada yang ingat. Oh, iya. Kuliner kita. Terus akhirnya kenapa tidak buka sendiri, brand sendiri. Nah karena coba akhirnya ketemulah satu brand si Banana Beam ini. Yang kita fokus bagaimana membangun sebuah brand itu hingga bisa dikenal orang-orang. Berarti pertama banget tuh Banana Beam. Iya, bakso Paraden dulu. Bakso Paraden dulu yang akhirnya bangkrut. Ya, Bangkrut. Bahasanya gimana sih? Tutup. Terus abis itu selanjutnya nggak kapok tuh, langsung buka lagi. Di tahun yang sama apa gimana? Justru semakin penasaran. Oh, di tahun yang sama juga? Enggak, tahun berikutnya. 2016. Akhir tahun seling 3-4 bulan lah kita buka lagi. Tapi kok memilih banana gitu? Nah pada saat itu karena saya lagi ngambil S2 di Surabaya. Nah jadi pada saat itu kan lagi booming nih nugget. Terus Iya, di betul. Palu itu kan belum ada. Dan di Surabaya tuh banyak banget makanan ya kan? Betul. Terus. Jadi, karena di Palu tidak ada, kita cobalah saya bersama calon suami saya pada saat itu. Yang sekarang udah jadi Suami. Oke. Entar nanti kuisnya siapa nama suami Kak Reni? Oke, terus Kak. Sabar. Terus kita cobalah buka dengan ini konsep si pisang nugget awalnya. Oke, ini ya Banana Beam ya. Oke, si wah Banana keren Beam banget ini. packagingnya. Terus. Gitu. Terus selang berapa tahun karena memang kan kalau Banana Beam ini dia tipikal jajanan yang trending sesaat. Betul. Ya, karena kita memikirkan, aduh kayaknya kalau kita hanya mempertahankan satu brand ini, bagaimana caranya kita bisa survive? Oke. Gitu. Akhirnya kita buatlah si Chicken Beam ini. Oke. Gitu. Si adik dari Banana Beam. Banana Beam dari pisang melahirkan ayam ya. Kayak gitu ya. Yang pertama semua orang suka ayam. Betul. Ya, jadi terus ayam crispy nggak ada matinya kan dari Betul. dulu sampai sekarang ayam crispy orang tahu. Orang tahu. Oke, jadi konsepnya itu karena emang berarti Chicken Beam ini adalah konsepnya ayam crispy. Ayam crispy awalnya. Awalnya, oke. Terus kok dari ayam langsung muncul bebek lagi? Gimana tuh? Itu satu peternakan bisa ya? Karena ada yang apa ya? Karena saya suka makan bebek sama suami saya. Oh, oke. Karena kita suka makan bebek, kita buatlah lagi si bebek Raden ini. Sesuai selera gitu ya. Karena ya. mungkin kayaknya di sini kurang ya ininya apanya gitu. Kayaknya kurang ya selera kayak kita gini. Iya. Dibuatlah lagi si bebek Raden ini. Oke, akhirnya muncullah Bebek Raden. Ini tiga usaha ini masih tetap bertahan sampai di 2025 ini apa gimana? Alhamdulillah masih, dan kita lagi mau buka brand baru lagi. Wow. Kemungkinan akhir bulan. Waduh, kasih tepuk tangan dulu dong Kak Reni sama suaminya. Luar biasa Kak Reni. Ini sesuatu yang baik banget ya. Karena kenapa? Kalau kita buka usaha itu walaupun berat untuk mempertahankan. Mungkin bukanya itu gampang. Tapi konsisten itu pasti susah. Apalagi naik turun. Makanan bener. Setiap bulan kayaknya di Palu tuh ada tempat baru aja ya. Untuk tempat makan, tempat ngopi, tempat apa semua. Sampai saya itu kadang-kadang saya punya niat dan dalam satu hari saya mau keliling di Palu sini. Saya mau nongkrong di semua tempat itu dalam satu minggu itu, dalam satu hari berapa gitu. Karena saya rasa kayak kurang kalau saya tidak nongkrong di, maksudnya coba ya, maksudnya kita anak Palu tuh biasanya kan kita tuh kalau dulunya kan, di sini ada tempat baru nih, di sini wajib untuk datang. Coba FOMO kan. Iya, tapi sekarang itu kayak sudahlah saking banyaknya akhirnya yang langganan aja yang biasa didatengin gitu. Tapi luar biasa karena Kak Reni dan suami ini selain konsistennya itu pasti juga ya memulai atau membuat
lowongan pekerjaan ya, kemudian ada banyak orang yang harus bergantung juga dari tempat usaha itu dan lain-lain. Susah nggak sih Kak kalau buka usaha kayak gitu, apalagi di makanan ya? Iya. Dari ininya dulu deh, manajemennya dulu untuk mempertahankan. Kan biasanya apalagi makanan itu berkaitan dengan jasa ya Kak ya, bukan hanya menjual tapi kayak, ya Kak, makasih Kak, kayak gitu-gitu kan? Itu gimana tuh? Jadi kesuksesan sebuah bisnis hanya ada dua kan, Oke. produk sama pelayanan. Ingat tuh, produk dan pelayanan. Nah, kami berkomitmen bahwa produk yang kita harus enak. Oke. Karena produk yang kita ini sebuah karya kan. Iya. Ya, jadi sebuah karya yang bisa dinikmati sama semua orang. Harusnya orang ketika makan produk kita tuh senang. Oke. Tidak hanya sekedar mengeluarkan uang, Iya. tapi pulang stres. Ini Iya, makanan betul, tidak betul. enak. Artinya dia ada kesan yang akhirnya bisa order lagi gitu. Yes, kayak begitu. Oke. Nah, kemudian memang pelayanan kami lagi belajar juga Iya. bagaimana caranya membuat semua brand kita itu pelayanannya sama seperti di luar-luar. Oke, walaupun bisa dibilang kan berapa sih banana beam gitu ya, berapa sih chicken beam gitu, tapi rasa dan pelayanan itu yang akan membekas gitu ya. Ini walaupun barangnya dengan harganya segini, tapi kalau pelayanannya oke, rasanya tuh restoran gitu. Ya, itulah kadang memang kesulitan sebuah brand itu ya kalau bukan pelayanannya yang kacau, Iya. pasti produk. Rasanya ya, produknya ya. Iya sih, emang benar sih dua itu. Ini yang bicara owner makanan loh. Tapi emang benar ya, kalau kita datang itu kan pasti karena rasa Betul. atau pelayanannya gitu. Itu apalagi kalau orang Palu ini, kalau TNR pasti dibilang-bilang. Iya. Apalagi TUC itu kayak macam orang Poso, orang Luwuk datang dari tidak enak di sini, anu sekali, apa segala. Apalagi sekarang kan Kak banyak apa sih namanya? Kayak ruang-ruang media gitu yang akhirnya bisa meninggalkan komen-komen dan lain-lain kayak Google, kayak apa itu kan rating-rating kayak segala macam Google pasti review. jauh lebih sulit lah sekarang untuk bisa. Mungkin ownernya udah oke, ownernya udah bagus, tapi karyawannya lagi yang kayak gitu dan pasti ya kita nggak bisa ini ya semua orang termasuk karyawan gitu ya. Jadi itu tantangan terberat Kak. Iya. Tapi banyak drama nggak sih Kak? Kalau buka usaha Kak, ini sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, saya tuh kalau bahas tentang usaha-usaha kayak gini seneng banget deh. Pasti teman-teman followers juga seneng banget kan? Siapa tahu ini kali ada yang mau buka usaha ini Kak, tapi rahasianya mau dikasih tahu nggak sih? Ke pertanyaan yang tadi dulu, susah nggak sih Kak kalau mau buka Susah. usaha? Susah tapi happy. Susahnya tapi happy ya. Itu adalah passion Yes, namanya ya. Itu passion. Karena kalau sesuatu yang kita laksanakan sesuai dengan hasrat gitu ya, passion kita pasti enjoy aja gitu. Walaupun nangis-nangis Iya, gitu. betul. Gimana nih biaya karyawan apa segala macam kayak gitu. Itu kan harus nutup semua ya Kak ya. Dan Gaji karyawan dan betul, lain-lain. betul. Yang paling susah adalah Adalah membuat SDM kita layak. oke, benar. Dan kayaknya itu adalah masalah semua founder-founder deh atau owner-owner yang buka usaha ya. Untuk membuat SDM ya. Karena nggak semua SDM itu bisa, maksudnya orang-orang yang masuk kerja itu bisa, dia butuh kerja tapi kadang-kadang skill juga kurang, kayak gitu-gitu ya. Apa gimana menurut Kakak? Iya, kadang memang karena kurang pengalaman. Iya, Kayak begitu. Jadi dia mau lebih sementara perusahaan tidak seperti yang dia inginkan. betul. Nah, kadang memang ketidakcocokan itulah yang sering membuat karyawan ya itu kerja yang seadanya aja. Yang penting kerja. Oke, iya sih, sabar ya Kak ya, sabar. Semua pasti ada jalannya. Semua pasti belajar Semua dan iya, berproses. kayak berproses. begitu. Owner juga pasti Iya. founder juga pasti proses juga ya untuk setiap ini memahami psikologis karyawan, memahami ini dan segala macam. Dan yang paling utama adalah bagaimana menghidupkan usaha ini sehingga nanti apa sih namanya bisa konsisten, apa yang dibayangkan juga bisa terwujud, Betul. sama bisa menghidupi karyawan-karyawan gitu luar biasa. Dan karya ini pahala loh. Makin banyak usaha, makin banyak lowongan pekerjaan dibuka tuh pahala loh. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Raini ya. Ini di studio ini ada 3.199 penonton ya. Di belakang sana sebagian nggak kasat mata Kak. Oke Kak, lulusan S2 farmasi tapi memilih menjadi seorang pengusaha kuliner. Kenapa? Nggak buka usaha sesuai pendidikan dan apa yang dikuliahkan gitu. Misalnya Kak Raini buka apotek menyaingi apotek-apotek yang udah gede-gede gitu. Apakah dari segi pendapatan kurang apa gimana nih Kak? Coba kita tanya dulu nih. Gimana? Yang pertama memang karena passion saya di dunia kuliner. Oke. Ya, jadi dulu skripsi saya pun
Karena kan kalau farmasi itu kita bisa kaitkan juga dengan makanan. Jadi tidak hanya industri obat-obatan, tapi iya. ada kosmetik, Iya, betul, kuliner. Iya. Nah, jadi saya berusaha karena memang awalnya kenapa kuliah di farmasi itu ya karena coba-coba dan orang tua ya saya sudah terlanjur masuk ceritanya, jadi saya harus menjalani kayak begitu. Nah, tahu-taunya menjalani S2 gitu. Udah sampai S2 dan seorang apoteker itu kan harus ada pendidikan ininya Apoteker. ya. Pendidikan apoteker yang 2 tahun itu ya Kak ya. Dan nggak ada 1 tahun dan nggak ada di Palu Nggak kan? ada, ya. Kak Reni ini dibilang suaranya Kak Reni boleh dibesarkan sedikit. ya. Bukan mic-nya Kak, suaranya. Oh iya, kurang besar ya. Iya, kurang besar ya. Jangan cuma usahanya nanti besar, suaranya. Ini Kak Reni saya ragu deh, apa dia pernah marah-marah karyawannya? Kalian tuh pernah gak sih Kak Reni marah-marah karyawan? Pernah. Itu pasti udah emosi banget. Karena kalau tipikal Kak Reni tuh kayaknya sabar gitu ya. Kayak ini gitu. Kalau udah marah tuh kayaknya udah emosi banget. Apalagi kalau ada customer yang komplain apa kayak gitu-gitu. Itu adalah lika-liku untuk seorang pengusaha ya, dan proses juga luar biasa. Dan akhirnya memilih kuliner karena memang passionnya di situ. Tapi apakah Kak Reni sekarang udah meninggalkan dunia apoteker itu? Untuk saat ini ya. Jadi semua ijazah saya kumpulkan. Terus apa kata orang tua? Alhamdulillah orang tua kita tuh semua mendukung, dari mertua saya, suami saya. Karena udah lihat hasilnya gitu ya. Coba kalau Kak Reni cuma nongkrong kaki ada kerja dia pasti ngana ini apa ngana kerja ini. So kuliah mahal-mahal ini S2. Luar biasa ya karena ada hasilnya, tapi ketemu juga sama suami yang ternyata passionnya sama ya. Sama suka makan juga. Itu teman kuliah apa gimana tuh? Enggak, teman bermain. Teman bermain, teman nongkrong gitu ya. Akhirnya bisa jadi ini. Tapi jadi kalau Kak Reni misalnya sibuk apa, dia bantu ngurusin. Ya, jadi kita tuh terbagi. Nah, kalau saya tuh bagian strategi, gitu ya? produk, kalau suami saya operasional. Jadi biar saya tidak terlalu beban dengan bagaimana masalah-masalah karyawan. Wah luar biasa ya, karena kalau perempuan itu memendam ya. Packagingnya udah bagus banget guys. Ini kalian bisa lihat, ini sebenarnya udah nggak perlu saya sampai bilang lagi ya ke teman-teman semua. Pasti teman-teman udah tahu siapa sih anak Palu yang nggak kenal namanya Banana Beam, Chicken Beam, Bebek Raden. Apalagi kalau bulan puasa ya Karen. Wih, itu namanya panen massal istilahnya ya. Luar biasa. Dalam berarti Kak Reni udah punya vendor pisang ya, udah vendor ayam gitu ya. Kita sudah punya supplier pisang dan bahan baku lainnya. Gitu. Luar biasa. Nah, kita ke kuis dulu Karen. Ini udah ditunggu-tunggu nih sama teman-teman Soal Palu. Gimana? Mau hadiah? Mau kuis? Ada hadiah Rp150.000 voucher untuk 1 orang. Dan nanti kita akan kasih 1 orang dulu di kuis yang pertama ya. Pertanyaannya adalah jeng. Gampang banget deh pokoknya. Ini bisa dicari juga kalau nggak tahu. Sebutkan 2 lokasi outlet Chicken Beam. 2 lokasi outlet Chicken Beam. Chicken Beam udah berapa outlet sih Kak di Palu? 3. 3 sekarang. Nanti insya Allah Maret kita akan buka di mall. Masya Allah. Mall ini ya? Palu Grand Mall ya? Berarti kejar-kejar puasa ini ya? Iya, makanya kita lagi kejar-kejaran ini. Semoga bisa buka lah pada saat bulan puasa. Kalau Banana Beam? Untuk saat ini kita 1 outlet di Raden Saleh, tapi tetap ada cemilan yang kayak pisang goreng begitu di Chicken Beam. Tapi cuma ada di Suprapto, Basuki Rahmat dengan Tondo. Sudah ada yang masuk? Siapa yang paling cepat di kolom komentar, nanti admin kita akan lihat langsung dan nanti akan mencatat nama Instagram kalian, kita akan umumkan pemenangnya di akhir acara. Tapi Kak, saya penasaran nih, kenapa namanya ini selalu Beam, Banana Beam, Chicken Beam. Cuman Bebek Raden ini yang berbeda. Ini farmnya apa gimana nih? Kok ada Beam-Beamnya? Iya. Dijawab sekarang. Jawab dong. Enggak, tahun depan. Ditanya lagi. Jawab sekarang. Sekarang banget. Kenapa akhiran Beam? Karena itu nama suami saya. Beam. Iya. Namanya Bima. Bima namanya. Kan kalau Banana Terus Kak Reni namanya Ban. Enggak. Itu nama pisangnya Banana ya. Tapi kakak masa nama suaminya masuk, kakak enggak? Iya. Cukup kakak foundernya. Tidak cocok kan. Tidak cocok. Banana Ren kan agak aneh. Banana Ren, iya ya Banana Ren. Nanti orang bilang ini konsepnya apa? Hujan pisang apa gimana nih? Oke gitu. Terus kalau Bebek Raden itu?
Karena kemarin kan kita punya bakso Pak Raden, kayak sayang saja dibuang nama Raden ini. Oke. Kita cobalah bagaimana kalau bebek Raden, kayak begitu. Oke. Ini berarti karena Kak Reni adalah seorang apoteker, jadi untuk apa sih namanya uji kelayakan kesehatan dan segala macam itu semuanya prosedur semua ya? Ya, kita sudah halal juga, Wow. jadi aman lah. Ya, ini kalau kita mau makan pasti berarti kalau dicek-cek kayak gitu ya kandungan gizinya apa segala macam itu masak apa gimana tuh? Kalau untuk kandungan gizi, Oh itu beda ya, itu beda lagi, jurusan ya. iya. Tapi kalau apoteker apakah perlu dicek juga apa gimana? Nggak perlu ya? nggak perlu sih. Oke, itu berarti ada rules-rules yang beda ya. Kecuali kalau skincare kayak gitu-gitu ya, obat-obat. Sebenarnya sih ya ada pengaruh juga sama dokter gizi. Oh iya, Jadi iya banyak, itulah. banyak elemen yang mempengaruhi. Iya, kalau betul untuk betul ke- betul betul betul. Tapi kalau untuk label Bepom halal dan kan. lain-lain, BPOM Iya, ya kayak Bepom. gitu-gitu, udah semuanya ya. Kalau BPOM kita belum sih. Tapi Karena memang bukan produk iya, ini. bukan produk yang kemasan Iya, yang akan yang di akan ini. lama. Iya, betul betul Jadi betul. memang hanya Kalau halal udah, wah keren banget ya. Ini coba lihat ya, packagingnya ini udah niat banget Kak. Ini yang mengidekan untuk kan sebuah pisang aja gitu dalam satu tempat gitu. Kok harus bikin semenarik ini gitu? Ini apa nggak mahal Iya. juga nih bikin kotak-kotaknya kayak gini? Yang pertama, kita kenapa ini kan sebenarnya sudah dari 2018 itu kita awal Banana Beam itu ini sudah bereformasi lah ceritanya. Jadi Oke. sudah banyak perubahan lah. Oh, oke. Gitu, dari yang packaging yang benar-benar biasa-biasa saja sampai kita benar-benar memikirkan bagaimana packagingnya si Banana Beam ini, karena Banana Beam ini adalah oleh-oleh yang kita inginkan gitu. Oleh-oleh, berarti Oleh-oleh dari Palu oh ceritanya. oke. Nah berarti ini tugasnya Karen ini sama Iya. suami untuk bisa memunculkan satu habit sama orang-orang kalau mau beli oleh-oleh itu Iya. Banana Beam kayak gitu. Oh ini bisa dijadiin oleh-oleh, emang Iya, bisa tahan makanya- berapa lama Kak? 3 hari sampai 1 minggu. 3 hari sampai 1 minggu, makanya Hashtagnya kenangan manis dari Palu. wow, ini kantongannya ya. Iya, Wah. paper bagnya, jadi kan tidak malu-maluin nih bawa ke bandara. Wah, ini nanti kalau saya mau pulang kampung nanti naik pesawat kan keren ya, bawa tenteng-tenteng. Kayaknya kakak harus ada di bandara deh. Iya. Iya. Semoga ya. Jadi pas nanti orang ini kan pasti lihat oh banana, jangan cuma roti-roti aja tuh di bandara, harus ada begini-begininya. Apalagi ini kan nggak ada di kayak Jakarta, Tidak di ada. ini kan Iya. ya jadi memang benar-benar Hanya di asli Palu. Palu. Iya biasanya kan orang tahu-tahu dari Jakarta so bawa oleh-oleh roti apa itu yang bulat-bulat itu katanya bisa saya sebutkan di sini. Ternyata di sini so ada. Beli donat apa? Ternyata di sini sudah ada Kak. Kan Iya. mestinya harus ini ada Kak. Coba Kakak hubungi dulu pihak bandara ini berapa DP sewa itu di sana itu. Mahal tidak itu. Apalagi untuk pelaku UMKM ya. Kan Kakak ini termasuk UMKM UMKM, berarti iya, ya. betul. Betul. Oke Kak. Nah, ini karena ini tadi kita udah bahas-bahas sedikit ya tentang bagaimana tantangan terberat untuk membangun usaha. Tapi kita belum terlalu banyak untuk bahas nih. Yang paling berat menurut Kak Reni, tadi apa Kak yang Kakak bilang? SDM. SDM. Iya. Emang apa sih maksudnya mengenai SDM itu Kak? Sebenarnya yang paling berat SDM yang karena banyak sekali unsur yang ada di harus kita pikirkan begitu. Iya. Yang pertama bagaimana caranya membuat produk kita lebih konsisten, Iya. karena itu kan rasanya harus sama misalkan setiap hari. Iya betul. Takaran-takarannya itu harus sesuai gitu ya, jangan mut-mutan gitu. Walaupun sudah SOP-nya sama, Iya. tapi tetap saja kalau misalkan mood kita berbeda-beda, Iya biasanya ya. akan menghasilkan makanan yang berbeda-beda Beda-beda juga rasanya. kayak begitu. Terus bagaimana strategi ya, karena bagaimana caranya supaya kita ini tetap bertahan lah di dunia kuliner Kota Oke. Palu itu sih. Oke, itu yang paling susah ya, SDM ternyata. Yang paling susah berarti SDM. Terus kalau karyawan-karyawan gimana Kak ini? Ada drama-drama nggak sama karyawan? Ini kebetulan yang nonton kita ini sebagian besar adalah gen-gen ini ya, para pencari kerja yang dikit-dikit agak nggak semua. Gimana Kak? Kalau karyawan-karyawan gimana? Menurut Kak Reni ini founder 3 usaha ini ya. Terima karyawan tuh kalau menurut Kak Reni orang-orang di Sulteng apa Palu tuh kalau melamar kerja gimana tuh? Sebenarnya kalau awal itu baik-baik saja. Iya, manis Iya. ya. Tapi setelah perjalanan, Begitu terima gaji ya, pertama, so mulai. kayak Terima drama. gaji kedua. Drama kecil-kecil lah, tapi ya alhamdulillah kita sudah bisa melewati. Iya Sudah ya bisa, benar. Oh iya, oh begini. Akhirnya bisa menyesuaikan sebagai founder makanan, akhirnya bisa
oh kita harus begini, kita harus begini. Tidak usah itu Kak, sedangkan saya saja masuk di pintu ini di soal Palu, satu kali aja tidak datang rapat dipotong pokoknya. Itu harus begitu, tidak bisa tidak ya. Iya. Jadi memang bagaimana SDM ini harus ini oleh sistem. Iya betul betul, dan apalagi ini kan kita berhubungan dengan rasa dan jasa. Betul, gitu ya. iya. Jadi emang benar-benar harus konsisten gitu. Seperti yang kita tahu ya teman-teman semua, usaha kuliner dibangun sama Keren ini memiliki cabang dan ada di mana-mana. Amin ya robbal alamin. Ada di Luwuk, Amin, amin. di Banggai Laut, di ini. Artinya kalau untuk di Palu nih Chicken Beam aja tuh udah Banana Beam tuh udah 3 outlet ya. Iya. 3 outlet. Kalau Chicken Beam? Chicken Beam kan total seluruh outlet 5. Oh Chicken Beam Iya. di Palu ini? Palu. 4 di Palu, 1 di Polman. Polman. Oh oke. gitu. Terus berarti udah banyak. Nah yang kakak bilang nih di bulan Maret bisa di-spill lagi nggak? Itu apa sih yang mau dibuka? Dan tadi kakak juga bilang ada produk baru nih yang mau dibuka. Itu apa aja? Kasih tahu dong, kasih tahu, nggak bisa. Ini sekalian di sini ya. Jadi kita juga nanti kapan rencananya mau buka, kita ikutan bagian dari antri nanti. Iya. Apalagi PGM ya. Iya, jadi Gimana? yang mana dulu ini? Yang Dari produk apa? Chicken Beam dulu. Chicken Beam dulu. Ya, Chicken Beam dulu. insya Yang bulan Allah Maret ya? Maret. Oke. Terus yang Itu di dekat-dekat PGM? ini- Iya, di PGM. Udah ada tanggal rilisnya nggak? Belum sih, nanti akan kita iklankan lagi di Soal Palu. Wih. Kalau saya bilang iklan ke soal Palu, tepuk tangan semua ada orang ini yang di belakang kamera. Karena Soal Palu ini sangat berjasa sama kita. Oh, iya dong. Kan soal Palu udah hostnya lagi dong. Tapi berarti kejar-kejarnya ini bulan puasa berarti ya. Kalau berarti kemungkinan insya Allah kalau lancar-lancar awal-awal ya. Terus selain Chicken Beam yang akan buka di Palu Grand Mall nih di Maret, ada produk apa lagi kayak tadi yang rencananya mau rencana dibuka dan kapan? Jadi kita punya satu brand, tapi dia spesialis bakmi. Serius? Yes. Saya salah satu pecinta bakmi Iya, nih Kak. Terus. Bakmi sama dimsum, ada bakso tapi baksonya biasa-biasa. Maksudnya Oke. bukan abang-abang. Iya, bukan yang bakso larva yang bagaimana, Iya, yang iya, ini. baksonya Iya. Ada bakso, bakmi sama dimsum. Oke, itu kapan rencananya? Sebelum Maret. Sebelum Maret? Oh, nggak lama lagi Iya, berarti ya? kita lagi proses. Ih kakak, sebelum Maret ini sudah tanggal 20 Februari, telah lagi sama Maret. Ya, makanya tidak lama lagi nih. Kalau Sudah di mana waktunya. rencananya? Samping Banana Beam, Di Raden Saleh. Raden Saleh, Jalan Raden Saleh. Oke, jangan lupa ya iklannya di Soal Palu. Oke, mantap. Kakak, nanti kakak request ya kalau misalnya ada iklan begitu, bilang yang Mbak Anu itu yang Mbak host waktu itu saya deh yang Mbak ini. Jangan cuma itu perempuan, ada itu cewek satu biasa DP suara dan yang ini itu biasanya. Suaranya sudah khas kayaknya. Suaranya sudah khas, luar biasa. Itu rezeki dia ya. Tapi luar biasa nanti teman-teman Soal Palu kita akan lihat nanti gimana. Saya juga dan teman-teman Soal Palu nanti bakal ikutan lihat nanti langsung di sana mau ngantri gimana sih rasanya diundang nanti. ya Soal Palu. Iya sama dong, pasti. Nggak resmi kalau nggak undang nih. Kalau GO di Palu nggak undang Soal Palu itu nggak resmi ya. MC-nya juga lah MC. Oh amin. Bapak ibu kita tuh. Oh itu nikahan ya beda ya. Oke, luar biasa sekali kita ke kuis lagi ya. Oke, kita akan bagikan Rp150.000 untuk voucher makan yang dipersembahkan tentunya dari Banana Beam, Chicken Beam dan Bebek Raden ya. Silakan siap-siap tangannya di kolom komentar siapa yang paling cepat dan betul maka dia akan mendapatkan hadiah ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Satu orang pemenang hadiah sekali lagi voucher belanja di Banana Beam, Chicken Beam dan Bebek Raden. Jadi kalian ini bisa bagi-bagi gitu Kak ya. Misalnya 50.000 ke Chicken Beam, 50.000 ke Banana Beam, 50.000 ke Raden Beam lagi Bebek Raden ya. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Oke. Ya, pertanyaannya apakah lagi pertanyaannya adalah siapa? Oh bukan, salah. Apakah menu terbaru saat ini yang ada di Chicken Beam? Ada nggak sih menu terbaru? Setiap bulan kita selalu membuat produk baru. Wow.
Ada, oke, silakan langsung masuk di kolom komentar. Dan ini udah dipasarkan ya, Udah. untuk produk baru udah Iya. dipasarkan. Oke, silakan langsung masuk di kolom komentar. Siapa yang paling cepat dia yang dapat. Ya dan paling betul tentunya, jangan sudah cepat kon salah ya, itu tidak bisa. Oke, kita sudah punya pemenang kuis. Ayo cepat-cepat langsung jawab di kolom komentar teman-teman. Ya, nama menu terbaru dari Chicken Beam. Wow, tapi Chicken Beam itu memang banyak varian ya Kak ya? Banyak. Oke. Jadi tapi semua produknya tentang ayam, makanya namanya chicken beam. Makanya ininya Chicken Beam. Oke, kita punya satu pemenang ya. Sebentar, yang pertanyaan pertama, tapi ini kita tampung dulu untuk menu terbaru saat ini yang ada di Chicken Beam. Ya silakan langsung dijawab. Kakak sudah punya penjawab atau pemenang? Satu lagi. Aduh. Itu. Satu lagi. Oke. Kita masih tunggu. Buruan cepet langsung jawab. Oke. Sudah ada yang jawab Kak? Kira-kira di sana? Kalau yang dari awal-awal Kak, varian-variannya ini awal ya, berarti bukan tidak termasuk dari jawaban kita. Yang awal-awal tuh variannya apa aja Kak? Ya, jadi dulu kita tuh buat chicken beam ini, chicken beam atau banana beam nih? Chicken Beam. Ya dulu chicken beam ini karena namanya chicken beam, Iya. jadi semua produknya kita ciptakan harusnya ayam semua. Ayam, betul. Nah, jadi awal-awalnya itu kita ayam crispy tapi dengan aneka sambal Indonesia. Oke, macam-macam tuh sambalnya. Ada bawang hijau, mata, dan lain-lain sebagainya. Wow. Oh itu ya, berarti yang membedakan adalah sambalnya. Sambal dengan racikan rempah di dalam ayam. Wah, aduh jadi ngiler ya kalau ngomongin makanan ya. Karena hashtag kita ayam crispy-nya orang Indonesia, tentunya kita harus lebih banyak rempah-rempah Indonesianya. Iya, kalau banana bean variannya apa aja Kak? Kalau sekarang, kalau untuk banana beam itu kita ada bolu pisang yang recommended, ada bolen karena bolennya kita itu lebih crispy, jadi kayak pia, tapi bolen. Oh, oke. Kalau biasanya kan bolen lebih ini ya. Mantep banget ya. Iya. Terus selain itu ada apa aja Kak untuk chicken beam sendiri? Apalagi ini kalau kita mau udah mau puasa ya, pasti akan Kak banana beam dong juga di PGM sekalian dong. Ya jadi kan bisa nongkrong Kang, nggak makan donat lagi maksudnya atau kue-kue apa gitu. Mungkin makan juga tapi bisa ditukar-tukar gitu. Karena menurutku di PGM itu masih kurang apa ya, dessert tuh ya paling ada roti-roti kayak gitu, donat. Ya memang orang sih suka ya karena rasa dan taste-nya juga berkelas gitu. Tapi kalau ada pilihan-pilihan lain, tapi sekarang udah banyak ya, ada buah-buah juga, ada apa segala macam. Tapi kalau ada pisang kayaknya seru deh Kak. Iya. Itu sewanya bisa sekalian Kak, jadi tinggal dibelah dua aja sekatannya itu. Nanti malah pusing lagi karyawannya mikirkan satu brand. Iya, oh iya ya benar-benar. Jadi terbagi nanti fokusnya. Itulah namanya harus konsisten gitu dan bisa fokus dulu untuk satu gitu. Oke, chicken beam ya berarti ya. Oke. Nah, kita sudah punya pemenang kuis. Dari kuis yang pertama, yang menang adalah, ini langsung dibacain aja? Udah mau dibacain aja? Oke, pemenang kuis yang pertama adalah Misele. Ubur-ubur ikan lele. Pemenang kuisnya Misele. Oke, selamat untuk kamu. Jawabannya adalah Basuki Rahmat dan Tondo. Dan untuk jawaban yang kedua, apa menu terbaru saat ini yang ada di Chicken Beam ya? Jawabannya adalah yang pemenangnya adalah jawabannya dulu ya, ayam crispy bumbu rendang. Betul sekali. Matcha latte 12. Wah. Selamat. Lumayan lah ya. Kamu naik motor langsung singgah 50 so ada 3 kantong ya. Dapat cemilan-cemilan biar nongkrong weekend kayak gini, apalagi kalau mau hujan-hujan tuh enak banget ya. Pisang goreng ya. Pisang goreng, weh. Tapi tetap pilihannya banana beam. Banana beam adalah kenangan manis dari Palu. Luar biasa. Kak, ini sebenarnya saya ini masih susupo lagi sih sebenarnya. Banyak sekali yang saya mau tanya, mungkin dari segi apa dan segala macam. Cuma kita terbatas banget sih Kak oleh waktu ya. Kita memang terpisahkan oleh waktu Kak. Tapi ya nanti next kita mungkin akan ketemu lagi sama Kak Reni. Mungkin sekalian juga dibawa suaminya barangkali yang namanya Bima itu ya. Sekaligus juga nanti kita bakal lihat store apa sih namanya, outlet ya. Outlet terbaru yang ada di Palu Grand Mall yang insya Allah akan buka di Maret. Dan juga gak lama lagi sebelum di akhir Februari ini ya berarti ya.
akan buka nanti cemilan-cemilan bakso kayak gitu-gitu ya. Nanti di alamatnya di Raden Saleh. di Raden Saleh, bisa langsung datang ke sana nanti. Udah nggak sabar lagi karena memang yang kayak gini-gini tuh nggak bisa untuk dilewatkan. Apalagi kalau kalian anak-anak Palu yang suka ngemil, suka coba-coba dan lain-lain, itu wajib untuk datang langsung ke Banana Beam, terus ada Chicken Beam dan juga Bebek Raden. Karena ini thank you banget ya, udah kasih informasi penting banget untuk kita. Tapi sebelum kita tutup acara kita di talk show kita kali ini edisi ke-49, saya mau minta pesan-pesannya nih Kak. Maksudnya sebagai pengalaman pribadi ya, sebagai seorang founder atau owner gitu. Kata-katanya kena nggak? Satu kata paham, bukan. Kata-kata Apa untuk ya? bisa kasih semangat para owner-owner ataupun para founder-founder yang sekarang baru aja merilis mungkin yang baru ini. Apa nih yang Kak Reni mau sampaikan? Apa ya? Terus anu Pak, terus menangis Kak. Sampaikan juga. Karena banyak sekali biasanya kata-kata mutiara kan. Enggak usah mutiara, untuk motivasi aja, kasih nasihat ke teman-teman founder yang baru untuk gitu. semuanya ya. Iya, semuanya untuk aja. secara umum aja. Ya, jadi kalau dari kita, ayo jangan berhenti hanya di mimpi, bergerak dan segera lakukan. Woi, caption Instagram, segera lakukan. Iya ya, kalau cuma scroll TikTok terus, Iya, lihat tips-tips terus. habis waktu. Iyo, habis paket, bayar wifi terus tiap bulan. Oke, waduh seru banget hari ini kita sama Kak Reni. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Reni. Kak Reni, semoga usaha-usahanya ini bisa makin berkembang. Kalau bisa di 12 kabupaten juga ada cabangnya. Amin. Dan juga ini bisa meng-Indonesia nanti. Siapa tahu nanti bisa ke luar negeri, minimal negara-negara dekat seperti Malaysia, Singapura kayak gitu-gitu ya. Dan artinya Kak Reni bisa memberikan peluang pekerjaan kepada banyak orang dan juga menghidupi banyak orang lewat usaha Banana Beam, Chicken Beam dan juga Bebek Raden ini. Amin ya robbal alamin. Oke, kalau gitu saya Syara Zulkarnain pamit dan kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya di talk show @soalpalu. Jangan lupa subscribe untuk channel YouTube dan follow Instagram kita di @soalpalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu. Thank you Kak Reni.